Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gida Satali Kriswuryanto dengan NIM 230900000293 dari kelas G. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya mengenai usaha yang akan saya buat, yaitu nasi kepal. Selamat menyaksikan. Baik, dimulai dari latar belakang ide bisnis saya. Jadi ide usaha ini tuh muncul karena saya sering melihat banyak dari teman-teman saya, khususnya mahasiswa rantau, yang dimana mereka tuh suka bingung mencari makanan yang tepat, akan tetapi tetap menyajikan nasi gitu. Kadang kalau kita beli nasi bungkus itu makannya ribet, harus ada sendok, belum lagi bungkusnya itu seperti apa. Dan kalau roti atau mie instan itu akan membuat kita menjadi cepat lapar lagi gitu. Nah, dari situ saya berpikir, gimana kalau misalnya nasi yang saya buat ini bentuknya itu bisa menjadi bentuk yang lebih praktis gitu, dan bisa langsung dikonsumsi, digigit kayak layaknya burger gitu, tapi rasanya tetap khas Indonesia. Nah, akhirnya saya berpikir apakah lebih baik saya menciptakan usaha ini yang dinamakan nasi kepal. Nah, di mana nasi kepal ini adalah nasi padat yang berbentuk seperti burger, akan tetapi bisa langsung dimakan tanpa menggunakan sendok. Nah, di sini saya menggunakan isian nugget yang dicampur dengan tahu dengan dua varian nasinya. Jadi yang pertama ada nasi original beserta nasi daun jeruk. Nah, konsepnya ini praktis seperti fast food gitu, tetapi tetap menjadi makan rumahan yang juga mengenyangkan. Kemudian nasi kepal ini itu punya satu menu utama, yaitu nasi kepal yang berisikan nugget campur tahu. Nah, isiannya itu dibuat dari potongan kecil-kecil nugget dan potongan kecil-kecil tahu yang digoreng, kemudian dicampur menggunakan kecap, saus, sedikit penyedap rasa dan juga lada, biar rasanya itu gurih, manis, dan itu cocok untuk semua lidah. Seperti itu. Dan untuk nasinya di sini saya membuat dua varian. Yang pertama ada nasi original, yaitu nasi putih biasa yang lembut ya, yang bisa dibentuk. Kemudian yang kedua itu ada nasi daun jeruk. Nah, kenapa nasi daun jeruk? Nasi daun jeruk ini adalah nasi yang dia tuh dicampur bawang putih cincang dan daun jeruk cincang kecil-kecil yang udah digoreng terlebih dahulu. Jadi nasi tersebut menghasilkan aroma yang lebih harum dan segar. Kemudian setelah semua bahannya siap, nasi itu dipadatkan di dalam mangkok kecil. Kemudian setelah nasi dipadatkan pada layer pertama, diisi lauk tengahnya, yaitu lauk nugget dan tahu yang sudah diolah tadi. Kemudian setelah diberi lauk, ditumpuk lagi pada layer terakhir, yaitu menggunakan nasi putih lagi. Jadi bentuknya itu seperti burger. Kemudian setelah sudah ditumpuk, kemudian dibungkus menggunakan kertas nasi atau kertas food grade supaya tetap rapi, bersih, dan juga mudah dibawa. Jadi mereka tinggal makannya itu tinggal dibuka lalu bisa langsung dikonsumsi seperti itu. Nah, keunggulan dari makanan ini sendiri, yaitu nasi kepal, adalah yang pertama dia sangat praktis karena bisa langsung dimakan dimanapun tanpa menggunakan sendok, itu udah bisa. Kemudian yang kedua, rasanya yang khas dan tetap bikin kenyang, karena biasanya khususnya untuk orang Indonesia biasanya mereka itu tidak kenyang kalau tidak makan nasi ya, seperti itu. Jadi rasanya khas dan tetap bisa bikin kenyang. Kemudian harganya juga terjangkau karena bisa buat mahasiswa atau mahasiswa anak yang merantau dan juga anak muda yang ingin mencari makanan yang praktis dan cepat saji. Baik, kemudian dari target pasar dan analisis kompetitor. Jadi di sini target pasar utama dari nasi kepal saya yaitu yang pertama ada mahasiswa dan pelajar yang butuh makanan cepat dan murah. Mungkin khususnya di sini saya mengambil mahasiswa rantau, karena biasanya mahasiswa rantau ini yang sedang ngekos atau ngontrak di Malang ini, mereka itu lebih memilih untuk masak di kos gitu ya, untuk tidak boros gitu. Tapi beberapa dari mereka juga sekali-kali mereka ingin mencari makanan di luar karena alasan bosan, malas masak, atau tidak ada waktu untuk masak. Nah, tapi beberapa dari mereka sering kali berpikir kalau misalnya mereka mencari makanan di luar itu
lagi dan mereka akan mengeluarkan lebih banyak uang gitu. Makanya saya menciptakan nasi kepal ini dengan harga yang sangat terjangkau dan juga cara mengkonsumsinya itu sangat mudah sekali. Kemudian yang kedua ada pekerja kantoran, karena biasanya orang pekerja kantoran itu ada yang tidak sempat membuat bekal dari rumah. Jadi mereka seringkali mencari makanan mana yang cepat, murah, dan juga tidak ribet. Jadi karena makanan ini tidak perlu kita alasin di piring, di mangkok, itu juga udah bisa, karena dimakannya itu langsung dibuka kertasnya aja terus dikonsumsi, itu udah bisa sekali. Dan target yang kedua adalah anak-anak muda, karena kebanyakan anak-anak muda itu suka sama makanan yang unik-unik dan simple-simple, apalagi anak-anak sekolah yang jajannya terbatas dari anak-anak yang lainnya dan mereka ingin mencari makanan yang unik, enak, dan juga simple. Nah, kalau dibandingin dengan nasi bungkus atau rice bowl, nasi kepal ini punya beberapa keunggulan. Yang pertama dari bentuknya ini unik, kayak burger gitu. Terus praktis, bisa dibawa kemana-mana, bisa langsung dimakan di mana-mana aja. Mungkin saat lagi di kelas atau mungkin saat lagi nggak ada piring, nggak ada sendok, itu bisa. Kemudian dari rasanya ini tetap membawa rasa khas masakan Indonesia. Jadi bukan ala-ala barat, hanya bentuknya saja yang mirip seperti burger, tapi rasanya itu sangat khas Indonesia sekali. Kemudian yang ketiga dari harganya. Jadi di sini harganya lebih terjangkau dari nasi-nasi bungkus biasa dan juga tetap mengenyangkan. Jadi porsinya itu tetap normal, tidak sedikit gitu ya. Bukan karena harganya terjangkau jadi porsinya sangat sedikit, itu tidak. Tetapi porsinya normal, jadi tetap bisa mengenyangkan perut. Bahkan isinya juga ada nasinya gitu. Kemudian ini bisa jadi makanan kekinian yang sangat cocok untuk diposting di sosial media karena keunikan dari bentuknya, looknya seperti itu. Kemudian dari strategi pemasaran dan promosi, di sini saya untuk promosinya ini karena saya baru merintis, jadi saya tidak menggunakan influencer terlebih dahulu karena pasti akan memakan biaya yang cukup tinggi. Jadi sebagai gantinya saya memanfaatkan teman-teman saya di kampus yang memiliki banyak followers. Dan caranya simple, di sini saya memberikan beberapa sampel gratis ke teman-teman yang aktif di sosial media supaya mereka itu bisa memposting reviewnya atau foto produk ke story mereka. Nah, selain itu saya juga mempromosikan lewat grup WhatsApp kelas, kemudian Instagram story pribadi saya, WA, TikTok, dan juga jualan langsung di sekitar kampus saat jam istirahat. Jadi promosi ini fokus dari mulut ke mulut dan sosial media pribadi karena biayanya kecil, tapi ini juga tetap bisa cepat menyebar antar teman. Kemudian dari rencana operasional dan produksi, jadi produksi ini dilakukan di kos saya supaya hemat biaya dan juga peralatan yang digunakan ini sederhana. Ada rice cooker, wajan, spatula, pisau, dan juga kertas pembungkus nasi. Nah, cara pembuatannya yang pertama itu dari isiannya. Jadi di sini saya menggunakan bahan nugget dan tahu. Jadi nuggetnya itu dipotong kecil-kecil bersama tahunya, kemudian digoreng sampai matang, ditumis dan dimasukkan kecap saus secukupnya, sedikit penyedap rasa dan juga lada. Kemudian dimasak, diaduk terus sampai bumbunya meresap, lalu bisa disisihkan. Kemudian dari nasinya, di sini saya ada dua varian, yaitu nasi yang original, yaitu nasi putih biasa dan juga nasi daun jeruk. Nah, cara pembuatan nasi daun jeruk ini yang pertama, saya menumis bawang putih cincang beserta daun jeruk yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian digoreng sampai harum, sebentar saja digoreng, kemudian setelah harum itu ditiriskan, kemudian bisa langsung dicampur ke nasi yang hangat dan diaduk sampai rata. Setelah itu baru bisa dicampur, di packing setelah ada pembelinya. Nah, cara memakingnya itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jadi menggunakan mangkok kecil. Jadi pada layer pertama itu dikasih sedikit nasi, kemudian setelah nasi di layer pertama lalu dimasukkan lauknya.
Setelah lauknya sudah masuk, dipadati sedikit, lalu ditutup lagi menggunakan nasi dan dipadat-padatkan, lalu bisa dibungkus bersama kertas nasi, lalu udah siap dikonsumsi dan disajikan. Jadi produksi ini bisa dilakukan setiap pagi atau menjelang jam makan siang. Nah, biasanya saya tuh membuat sekitar 20-25 porsi per hari. Kalau misalnya pesanannya meningkat, saya juga bisa meminta bantuan keluarga buat bantu membungkus, karena berdasarkan pengalaman saya udah pernah menjual ini sebelum saya pergi merantau ke Malang. Kemudian dari rencana keuangan singkat, jadi di sini modal yang saya siapkan untuk usaha ini, karena saya juga posisi lagi merantau, jadi saya menyiapkan modal sekitar 300.000 dan rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama dari bahan itu, yang pertama ada beras 2 kg seharga 28.000, kemudian nugget 1 bungkus itu ada di harga 35.000, tahu putih 6 kotak ada di harga 18.000, daun jeruk 10 lembar ada di harga 5.000, bawang putih 1/4 kilo ada di harga 10.000, saus sambal dan kecap ada di harga 15.000, kemudian minyak goreng 1 liter itu ada di harga 25.000, penyedap rasa, lada dan garam itu ada di harga 5.000, kemudian kertas nasi food grade itu ada di harga 50.000, kemudian saya juga membuat label sederhana atau stiker kecil agar mempercantik dan memperlucu kemasannya, itu ada di harga 10.000. Kemudian plastik tambahan atau kantong seperti kresek itu ada di harga 10.000, dan juga saya masukkan gas beserta listrik itu ada di harga 15.000. Jadi di sini total itu kurang lebih ada 300.000, di mana di sini harga jual yang saya berikan adalah 6.000 per porsinya. Dan kalau nasi daun jeruk itu ada di harga 7.000 per porsi. Dan kalau misalnya sehari saya bisa menjual 25 porsi campuran atau 2 varian, itu bisa total pendapatannya sekitar 160.000 sampai 170.000 per hari. Dan kalau dikurangi dengan biaya tambahan, itu masih bisa dapat keuntungan bersih sekitar 70 sampai 80.000 per hari. Dan kalau misalnya jual selama 25 hari, perkiraan laba bersihnya itu bisa mencapai 1.700.000 sampai 2 juta rupiah per bulan. Nah, dari nilai kemandirian dan etika bisnis, jadi melalui nasi kepal ini saya belajar bagaimana caranya menjadi mandiri dan kreatif dengan modal yang kecil. Dan saya tuh memulai semuanya tuh dari nol, mulai dari ide, produksi, promosi, sampai pengelolaan keuangan sendiri. Jadi saya juga berusaha menerapkan etika bisnis seperti menggunakan bahan-bahan yang bersih, segar, tidak menjual produksi dari hari sebelumnya, kemudian menjaga rasa dan kebersihan, serta bisa melayani pembeli dengan sopan dan kejujuran. Nah, jadi buat saya kejujuran dan kualitas itu adalah hal yang paling penting, karena itu juga bisa bikin ide bisnis kita bertahan lama, meskipun dimulainya tuh dari kecil, dari merintis. Jadi dari pembuatan bisnis plan ini, saya belajar bahwa membangun usaha itu tidak harus selalu dengan modal yang besar. Yang penting adalah niat, ide, dan keberanian untuk memulai terlebih dahulu. Dan lewat nasi kepal ini, saya ingin menghadirkan makanan lokal yang praktis, murah, dan tetap menyenangkan, sambil melatih diri jadi pribadi yang lebih mandiri dan juga bertanggung jawab. Jadi saya harap kedepannya usaha ini bisa berkembang dan dikenal lebih luas. Bukan cuma karena rasanya enak, tetapi juga karena ide sederhana ini juga bisa menginspirasi mahasiswa lain untuk berani mulai bisnisnya sendiri. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Dan jangan lupa mencobai nasi kepal dari Grace yang praktis, gurih, dan juga bikin kenyang. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.